7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Puji nama Tuhan kita bisa beribadah lagi di tempat ini. Ada sukacita, amin. Semua bersukacita di tempat ini. Saya bersyukur kita bisa kembali menyembah Tuhan, bersama-sama berkumpul. Mari kita siapkan hati kita, pikiran, jiwa kita. Mari arahkan semuanya untuk menyembah Allah yang hidup. Dia hadir di tahta kudusnya. Ketika umatnya bersatu, bersama-sama datang menyembah Dia. Dia hadir, menikmati segala pujian dan mazmur yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan rasa cinta, rasa kagum dan hormat kepada Dia. Berikan mazmurmu yang terbaik bagi Tuhan. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita agungkan Dia. Haleluya. Yes. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Mari bangkit berdiri bersama, katakan Hosana. Haleluya Tuhan. Terpujilah Allahku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Segala pujian hanya bagi Kau Yesus. Segala pujian hanya bagi Kau. Segala pujian. Hosana, Hosana. Once more.
yang duduk di tahta. Aku muliakan yang mengagungkan. Kau layak Kau yang layak disembah. Kau layak Kau yang layak disembah. Kau layak Hosana bagimu. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Raja mulia. Haleluya. Amin. Kau Raja mulia, Allah yang perkasa. Keajaibanmu, kedahsyatanmu melampaui setiap apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami terus masuk dalam rencana-Mu. Biar hanya Engkau Yesus yang menjadi satu-satunya pribadi yang kami kagumi dan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Bumi boleh berlalu, semua boleh lenyap, tapi jangan Tuhan tinggalkan kami. Kami gak bisa Tuhan tanpa Engkau, karena hanya Engkau yang mempesona hidup kami, yang kami andalkan. Tuhan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku pulihkan kami Yesus, bawa kami masuk dalam rencana. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia. Yang kuingini hanya Engkau saja. Yang kuingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku, pisahkan diri dari dunia ini, dari dunia. Semakin ku damba, semakin ku damba. Oh Tuhan Yesus. Naikkan lagu ini dari awal, sama-sama katakan, biar ini yang menjadi doa kita. Pulihkan kami gereja-Mu Tuhan. Dalam
memulihkan kami umat-Mu. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami. Segarkan jiwa kami. Ubah kami Tuhan. Ubah hati kami yang keras. Bahwa kami itu mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Yang ku ingini Engkau saja. Yang ku ingini Engkau saja. Hanya Yesus. Bahwa kami masuk dalam rencana-Mu. Dari dunia ini semakin ku dapat keraja. Sama-sama dengan segenap hati katakan, Yesus kerinduan hatimu, mutiara tak ternilai harga milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kerinduan hatiku. Harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia.
milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. buka mata kami melihat kebesaran-Mu Tuhan. Buka mata kami melihat keagungan, kedahsyatan-Mu. Harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau panggil nama Yesus, nama yang mengasihi kita. Datang kepada Yesus. Dia satu-satunya pribadi yang mengasihi kita melebihi siapapun. Kami berseru kepadamu Tuhan. Hanya Kau yang sanggup memulihkan hidup kami. Izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu, demikian firman Tuhan. Tuhan tahu segala keletihan kita, Tuhan tahu segala ketakutan kita, Tuhan tahu segala kekhawatiran kita. Tuhan mau kita datang hanya kepada Dia, kepada pribadi Yesus, bukan ke tempat lain. Hanya kepada pribadi Yesus. Sebab hanya di dalam Dialah kita menemukan kelegaan yang sejati. Terima
pemulihan daripada Tuhan. Terima pemulihan. Terima kesembuhan yang dari Tuhan. Ku alami. Oh, ku dipulih. Izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Ku disembuhkan. Ku percaya Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu. Ku Allah, ku dipulihkan. Oh, ku dipulihkan. Ku disembuhkan. Ku disembuhkan. Percaya kepada Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu. Ku alami. Oh, ku dipulihkan. Ku disembuhkan. Percaya mujizat-Mu ku alami. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau menyambut setiap kami dan Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa semua rancangan-Mu dalam hidup kami baik adanya. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang jahat bagi kami. Engkau yang tahu yang terbaik bagi kami. Biar damai sejahtera-Mu itu yang memerintah dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus, buka mata hati dan pikiran kami untuk melihat jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Merasakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Buka rahasia firman-Mu. Buat kami mengerti kebenaran-Mu. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman. Berbicara Engkau kepada anak-anak. Dengan cara yang mereka bisa mengerti Tuhan. Sampai roh mereka menangkap dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat. Kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Anak-anak sekolah minggu bisa ke ruangan sekolah minggu. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memasuki awal bulan 7 Saudara. Minggu pertama di bulan 7, tanpa terasa setengah tahun sudah kita lalui Saudara. Kita masih punya perjalanan setengah tahun ke depan. Dan setengah tahun ke depan saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka setengah tahun ke depan menjadi setengah tahun yang excited Saudara, yang membawa kita semakin bersemangat Saudara ya, karena kita tahu bahwa Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita Saudara. Karena itu sejak bulan 7 ini Saudara, kita ada program doa puasa 7 hari. Jadi setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 kita adakan doa puasa pribadi Saudara ya. Kita mau lihat nanti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita mau lihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam gereja ini, di dalam kota ini, dalam bangsa ini. Berpuasa itu bukan kita memaksa Tuhan, bukan. Tetapi berpuasa itu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Menyatakan
bahwa kita ini nggak berdaya, kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan, supaya kita dibuat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sediakan bagi kita, dan apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Karena saudara, tantangan ke depan itu semakin berat. Dan di tengah-tengah tantangan yang semakin berat ini saudara, biasanya iblis akan tawarkan jalan keluar yang kelihatannya mudah, yang kelihatannya enak, tetapi sebenarnya itu sedang membawa kita kepada kebinasaan. Kitab Amsal katakan ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Iblis itu berusaha untuk menyeret kita supaya kita keluar dari panggilan kita, supaya kita keluar dari rencana Tuhan. Kalau kita tidak merendahkan hati, kita tidak minta tuntunan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan salah di dalam melihat kehidupan. Kita akan salah di dalam memutuskan segala sesuatu. Dan setiap keputusan kita yang salah pasti mengandung konsekuensi, saudara. Oleh karena itu, Tuhan buat di hati saya, mari rendahkan diri lebih lagi. Closure to God. Semakin mendekat kepada Tuhan, saudara. Semakin mendekat. Jangan puas menjadi penggemar. Jadilah pengikut Yesus. Karena para penggemar suatu saat akan meninggalkan Yesus. Para penggemar suatu saat akan menjual Yesus. Para penggemar suatu saat akan mengkhianati Yesus. Hanya para pengikut yang akan setia kepada Tuhan sampai kekekalan. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana perbedaan antara penggemar dan pengikut, saudara. Untuk menjadi seorang pengikut, saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, apapun latar belakang kita, mau kita dari latar belakang kaya atau sederhana, dari latar belakang pendidikan tinggi atau tidak berpendidikan, tua muda, ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memutuskan untuk hidup dengan iman. Gak ada cara lain. Seperti Abraham ketika dia memutuskan masuk dalam rencana Tuhan. Sekalipun dia sangat kaya raya, sekalipun dia sudah tua, sekalipun dia sudah nyaman. Tetapi ketika dia memenuhi panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, dia tidak lagi menggantungkan hidup dia kepada kekayaannya. Dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada keluarganya. Tapi dia mulai berjalan di dalam iman. Melangkah dari iman kepada iman, menuju iman. Sampai kemuliaan Tuhan itu, sampai rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Oleh karena itu, di awal bulan ini, kita mau belajar bagaimana live by faith. Hidup oleh iman. Mungkin saudara berkata, Kak, saya tanpa iman pun saya bisa hidup, saya masih punya segalanya. Mulai beralih. Ada saatnya semua yang kita miliki tidak mampu menopang hidup kita. Mari kita baca satu perikop di dalam firman Tuhan, saudara. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan bagi kita. Judul yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perempuan Siro Fenisia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarkanlah anak-anak kenyang dahulu,
Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepadanya, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu telah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak ada hal yang mendukakan hati Tuhan melebihi ketika kita meragukan kasih dan rencana Tuhan atas hidup kita. Ketika kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, maka kita akan mudah untuk jatuh ke dalam dosa pemberontakan dan penyembahan berhala. Perhatikan ini. Hal yang paling menyenangkan hati Tuhan ketika kita berani berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya kasih-Mu, aku percaya rencanamu. Itu yang membuat kenapa Abraham berkenan kepada Tuhan. Abraham, dia percaya kepada Tuhan. Sekalipun apa yang dijanjikan Tuhan itu baru dia terima 25 tahun. Bahkan puncak dari kepercayaan Abraham kepada Tuhan adalah ketika harta terbaiknya, yaitu anak yang dia banggakan, yang dia nantikan sebagai ahli waris. Ketika Tuhan katakan, persembahkan itu sebagai korban bakaran. Abraham tidak ada berbantah sedikit pun. Dan dia segera mempersembahkan anaknya ini kepada Tuhan. Jadi kalau saudara ingin memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mari kita belajar berkata setiap hari, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, I trust you Lord, I belong to you. Aku percaya padamu, aku ini milikmu Tuhan. Engkau tidak akan merancangkan yang jahat padaku. Apapun yang terjadi padaku, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau berterima kasih karena aku tahu Engkau ada bersama dengan aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Jadi, salah satu hal yang paling memuaskan hati Tuhan adalah ketika kita berani berkata, aku percaya pada Tuhan. Dan tidak ada hal yang menyakiti hati Tuhan melebihi ketika kita sudah mulai meragukan Tuhan. Ketika saudara sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, mulai tidak percaya kasih-Nya, mulai tidak percaya rencananya, mulai tidak percaya kuasa-Nya dalam hidup kita. Ciri khasnya apa? Kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita pakai cara kita sendiri. Bukankah itu yang membuat hampir semua umat Israel yang keluar dari tanah Mesir dibinasakan di padang gurun? Ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, mereka ungkapkan lewat persungut-sungutan. Mereka ungkapkan lewat pemberontakan kepada Musa. Mereka ungkapkan lewat penyembahan berhala. Ini terlihat sederhana tapi itu menyakiti hati Tuhan. Sama seperti seorang bapak. Kalau saudara bapak yang sangat baik. Kalau saudara bapak yang sangat kaya. Kalau saudara bapak yang sangat bijaksana. Tapi engkau tahu anakmu mencurigai engkau. Anakmu tidak percaya kepadamu. Saya percaya hatimu akan hancur.
Betul apa betul saudara? Betul apa betul? Itulah hati Tuhan. Saudara tahu tidak ada di dunia ini yang lebih mengasihi saudara dan saya seperti Tuhan mengasihi kita. Dan kasihnya itu dia sudah buktikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara tahu tidak ada di dunia ini yang memikirkan hidup kita melebihi Tuhan memikirkan kita. Dan iblis berusaha membuat kita untuk mencurigai Tuhan. Iblis berusaha membuat kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga kita mulai memberontak kepada Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai mencari jalan kita sendiri. Kita nggak percaya lagi jalan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu menghancurkan hati Tuhan. Satu saat anak saya suruh melakukan sesuatu, saudara. Ketika saya suruh melakukan sesuatu, ada satu pertanyaan dia, kenapa saya harus lakukan? Waduh, masih kecil. Saya hancur. Bukan karena statementnya, di balik perkataan itu, anak saya sedang tidak percaya sama saya, betul nggak? Tidak percaya sama saya. Saya omong sama dia, nak, Papa tidak akan ngomong sesuatu sama kamu kalau itu nggak penting bagi kamu. Papa tidak akan suruh kamu melakukan sesuatu kalau itu tidak baik bagi kamu. Bukankah ini yang sering terjadi sama kita? Ketika Tuhan suruh lakukan A, kita pertanyakan kenapa saya harus lakukan itu. Kita merasa apa yang ada dalam pikiran kita ini lebih benar, lebih baik bagi kita. Dan itulah jerat bagi iblis mencelakakan kita. Setelah kita punya masalah atas keputusan pemberontakan kita, kita nangis minta sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Padahal kita yang memberontak sama Tuhan. Berkali-kali saya temukan orang, ketika dia berusaha melanggar firman Tuhan, tidak mau tunduk sama firman Tuhan, merasa dia hebat. Satu saat dia akan datang kembali dan menangis. Dan dia punya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan tidak sedikit menyalahkan Tuhan. Padahal dia yang gak mau taat sama Tuhan. Jadi, kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, mari kita belajar percaya sama Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan puas kepada Abraham. Makanya Tuhan sebut dia sebagai Bapa orang percaya. Dan ketidakpercayaan itulah yang membuat orang Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus dibinasakan di padang gurun. Saudara tahu yang Tuhan cari itu sebenarnya apa? Bukan talentamu, bukan kehebatanmu, bukan kekayaanmu. Bukan. Bukan. Di akhir zaman, yang Tuhan cari cuma satu. Lukas 18 ayat 7 sampai 8 dikatakan seperti ini. Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong? Tuhan bilang gini, saudara. Kalau memang sudah waktunya engkau ditolong, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak kurang kerjaan ngulur-ngulur waktu. Kalau dunia punya filosofi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Sementara Tuhan itu kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Engkau berkata, loh, kalau Tuhan mau menolong saya kenapa dia tidak tolong? Karena Tuhan tahu engkau tidak percaya sama Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau engkau ditolong oleh Tuhan, engkau semakin rusak, engkau semakin sombong. Tuhan itu ingin segera menolong. Atau yang paling berat penyebabnya ini, saudara. Dikatakan gini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, dia katakan, jika anak manusia, siapa anak manusia? Yesus. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati
iman di bumi. Saya percaya ketika Tuhan sampaikan ini bukan sekedar ketakutan yang berlebihan dari Tuhan Yesus, bukan. Yang sampaikan ini Tuhan Yesus. Karena dia tahu pada akhir zaman akan banyak orang beragama tapi tidak beriman. Pada akhir zaman akan banyak orang kelihatannya melayani tapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Yesus. Mereka melayani hanya ingin aktualisasi diri, hanya ingin cari hidup, hanya ingin menunjukkan siapa dirinya. Bukan karena ekspresi dari imannya dia kepada Tuhan. Makanya selalu saya katakan jangan puas menjadi penggemar. Kita harus masuk menjadi pengikut, saudara. Hanya orang yang beriman kepada Yesus yang bisa menjadi pengikut. Saudara, saya coba bayangkan kalau seandainya saya hidup di zamannya Yesus, kemungkinan saya pun tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada seorang rabi Yahudi berkata, "Akulah Tuhan, akulah juru selamat." Mungkin kalau ada sekarang ya, orang berkata seperti itu, saudara pun bilang, "Wah, ini sesat ini." Betul nggak? Bersyukurlah kita kalau lahir di tahun-tahun ini, saudara. Di generasi kita. Kita lebih mudah untuk percaya kepada Yesus. Karena apa kita bisa percaya? Karena sudah banyak contoh-contoh yang kita lihat yang membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Zaman dulu tidak ada yang membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Dan nanti pada akhir zaman, saudara, orang akan datang kepada Yesus. Akan mencari Yesus yang palsu. Karena Alkitab katakan pada akhir zaman akan muncul Mesias palsu. Dan mereka melakukan seperti yang Yesus lakukan dulu. Menyembuhkan orang sakit. Mereka akan duduk di bait Allah, Alkitab katakan. Makanya akan sulit menemukan iman di bumi. Tuhan mencari iman. Apa yang kita bangun dalam hidup kita? Ini yang sangat. Coba kita baca, saudara ya. Kita baca sama-sama yuk. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Alkitab katakan, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Apa buktinya kita beriman? Kita percaya bahwa Allah ada. Apakah saudara dan saya percaya bahwa Allah ada? Kalau kita percaya Allah ada, kenapa kita masih takut? Bukankah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Bukankah Dia yang memelihara hidup kita? Bukankah Dia yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita? Kenapa kita takut? Kalau kita percaya ada Allah, kenapa kita hidup sembarangan? Ngomong sembarangan, memutuskan sembarangan, bertindak sembarangan. Kalau kita percaya ada Allah, harusnya kita takut dan gentar kepada Dia. Kita tidak akan sembarangan dalam segala hal. Kenapa orang sembarangan dalam hal? Karena alam bawah sadarnya mengatakan tidak ada Tuhan yang perlu ditakuti. Tidak ada Tuhan yang perlu ditakuti. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan ada dan kita harus menghormati Dia, kita harus takut sama Dia. Kita tidak akan sembarangan dalam segala hal, saudara. Kita akan selalu bertanya, apakah ini melukai hati Tuhan? Apakah ini memuaskan hati Tuhan? Apakah perkataan saya ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah keputusan saya ini mengecewakan Tuhan? Apakah tindakan saya ini melukai hati Tuhan? Kenapa orang tidak memikirkan itu? Karena sebenarnya dia tidak percaya Tuhan ada. Ataupun kalaupun dia percaya Tuhan ada, dia tidak beriman kepada Tuhan. Alkitab katakan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Engkau tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Pagi-pagi engkau akan sungguh-sungguh bergumul mencari Dia. Karena kita tahu hidup mati kita tergantung iman kita kepada Tuhan. Kenapa orang begitu bangun pagi dia tidak peduli Tuhan. Gak peduli pelayanan, gak peduli ke gereja. Karena dia tahu semuanya itu tidak berpengaruh dalam hidupku. Tapi kalau kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan dalam Tuhan, semuanya itu Tuhan hitung. Dia akan berikan upah kepada kita. Apakah yang kita lakukan yang baik, Dia akan berikan yang baik. Kalau kita lakukan yang jahat, Dia akan kembalikan yang jahat kepada kita. Semuanya ada hitungannya, saudara. Itu ciri khas orang yang beriman. Makanya Tuhan bilang, sulit menemukan yang seperti ini sekarang. Zaman sekarang orang hidup seolah-olah Tuhan gak ada. Sesuka hati. Selama saya bisa. Hidup-hidup saya, uang-uang saya. Waktu-waktu saya, tenaga-tenaga saya. Inilah orang-orang yang memberontak. Tapi saya percaya di tempat ini gak ada. Amin. Kita mau belajar. Tuhan, hidupku itu karena Tuhan. Dan untuk Tuhan. Setiap hari saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang saya pikirkan, Tuhan apakah ini melukai hatimu? Apapun yang saya katakan, coba koreksi. Kira-kira ini melukai hati Tuhan enggak sih? Apa yang saya putuskan ini melukai hati Tuhan enggak sih? Apa yang saya lakukan ini, respon saya ini kira-kira apa yang Tuhan katakan tentang respon ini? Beberapa waktu terakhir ini saya diajak Tuhan untuk merenungkan ini, saudara. Dulu Pak Yeremia bilang gini, beliau itu punya waktu untuk puasa, saudara. Puasa ngomong. Itu bisa sampai 24 jam. Puasa ngomong. Gimana ya ngomong sama istrinya gimana, tapi dia puasa ngomong, saudara. Kadang bisa berhari-hari. Karena dia bilang gini, saudara, di dalam perkataan ini ada banyak kesalahan. Kitab Amsal katakan semakin banyak ngomong semakin banyak salah, saudara. Yang membinasakan orang Israel itu mulutnya, saudara. Yang paling banyak membuat orang Israel binasa itu mulutnya. Nanti kita lihat di poin terakhir, saudara. Kalau saudara cek ya, yang paling membuat orang Israel itu masuk dibinasakan karena apa? Bersungut-sungutan. Sungut-sungut itu di mana, saudara? Yang kedua yang membuat mereka binasa apa? Serakah. Begitu ada burung puyuh datang mereka makan sampai muntah-muntah. Dibinasakan Tuhan. Itu kembali di mana, saudara? Mulut. Makanya Alkitab katakan hidup mati manusia dikuasai lidah. Kita mau lihat siapa wanita Sirofenisia. Kita mau belajar dari imannya dia, saudara. Kenapa Tuhan berkenan kepada dia. Menarik dipelajari ini, saudara. Satu saat Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah di daerah Tirus. Persisnya itu di perbatasan antara Tirus dan Sidon. Di daerah Tirus dan Sidon itu perbatasan itu sebenarnya kemungkinan Tuhan Yesus tidak banyak dikenal orang di situ, saudara. Karena di sana kebanyakan bukan orang Yahudi. Zaman dulu kan orang Yahudi itu merasa paling hebat, saudara. Bahkan sampai sekarang. Jadi orang Yahudi itu merasa anak spesial. Jadi orang di luar non-Yahudi bagi mereka itu kelas 2, saudara. Kelas 2. Makanya orang Yahudi gak mau ketemu sama orang Samaria. Padahal orang Samaria itu hasil kawin campur antara orang Yahudi, orang Israel sama non-Israel, saudara. Itu Samaria. Itu bagi mereka aja udah najis, saudara. Apalagi orang lain, saudara. Jadi orang Yahudi ini orang yang paling memang ya kita harus akui Tuhan kasih mereka grace, anugerah. Mereka menjadi umat pilihan, saudara. Sehingga mereka sering menganggap suku lain, itu bangsa lain, itu kelas nomor sekian, saudara. Nah, suatu saat Yesus masuk ke lingkungan mereka, daerah Tirus dan Sidon. Sengaja Tuhan datang ke sana dan dia tidak mau memberitahu bahwa dia sedang ada di sana. Tidak dijelaskan kenapa Tuhan tidak mau memberitahu.
Karena mungkin bisa jadi supaya Tuhan tidak banyak penolakan di sana atau kita juga nggak tahu. Tetapi Yesus masuk ke sana. Ketika dia masuk ke sana saudara. Seorang perempuan apa saudara? Yunani. Perhatikan. Bagi orang Yahudi, orang Yunani itu kelas sekian. Sekarang itu dianggap nggak kelas lah, nggak level lah. Ada di sana perempuan Syro-Fenisia. Seorang perempuan Yunani. Dan ternyata perempuan ini anaknya sakit, yaitu kerasukan roh jahat. Kerasukan roh jahat. Yesus sudah berusaha sembunyi. Tetapi dia tetap tahu kalau Yesus ada di sana. Itu artinya apa saudara? Sebenarnya orang ini kelihatannya sudah sering dengar tentang berita tentang Yesus. Walaupun di kampungnya tidak banyak orang yang mengenal tentang Yesus. Kita nggak tahu dari mana dia bisa tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Atau Yesus itu Rabi. Atau Yesus itu bisa menyembuhkan. Kita nggak tahu. Yang pasti dia punya kerinduan ingin ketemu Yesus. Pasti dia punya kerinduan. Pasti dia sudah cari info tentang Yesus. Kalau dia tidak mungkin dia kenal. Gak mungkin dia bisa tahu. Yesus datang ke daerah Tirus, saudara. Perempuan Yunani ini bisa tahu. Ini Yesus yang saya cari selama ini. Ini Yesus yang saya tunggu selama ini. Sejauh mana saudara merindukan Yesus? Sejauh mana kita rindu mencari Yesus? Sejauh mana kita ingin tahu tentang Yesus? Kita mau mengejar Yesus kemanapun dia pergi. Sejauh mana perempuan ini sekalipun dia bukan orang Yahudi. Dia cari, dia tunggu. Begitu Yesus datang saudara. Alkitab katakan saudara, dia segera. Wow. Apa yang bisa kita pelajari tindakan iman dari wanita ini saudara? Perhatikan. Perhatikan. Saya temukan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Berbicara tentang iman dari wanita Syro-Fenisia ini. Fenisia. Yang pertama. Wanita Syro-Fenisia ini tidak meragukan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Dia nggak ragu. Kalau dia ragu, dia tidak mau datang ke situ. Kalau dia tidak yakin bahwa Yesus sanggup sembuhkan anaknya, dia tidak akan datang ke situ. Karena untuk dia datang ke sana ketemu Yesus, itu butuh iman, butuh kepercayaan, butuh keberanian. Sama seperti kalau tiba-tiba anaknya presiden datang ke Tulungagung. Ya, saya yakin dari antara kita nggak ada yang berani mendekat, langsung dekat sama dia. Betul? Bisa jadi pertama kita nggak percaya diri. Karena kita nggak percaya diri, aduh kurang pede dekat sama anaknya presiden. Bukankah wanita ini seperti itu? Dia kelas nomor sekian Yesus ini. Waduh, apa mungkin dia mau menyambut saya? Tapi dalam hatinya dia bilang, aku percaya dia pasti mengasihi aku. Aku percaya kuasanya sanggup menolong aku. Saudara, berapa banyak saudara percaya bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya? Berapa banyak saudara percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita saudara. Dan dia mau menolong kita. Berapa banyak? Atau kita mulai memakai logika kita. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Markus 7 ayat 25 tadi dikatakan gini. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur saudara. Begitu dia tahu Yesus datang saudara. Begitu dia dengar. Dia enggak nanti se. Kita kan suka se ya.
Tuhan sudah bilang, nak doa, se, nak baca Alkitab, se, nak kesan, se, gereja, se, mau mati nanti baru gereja. Kita suka buang-buang waktu. Tapi dia enggak, begitu dia dengar, oh Yesus ada. Dia tidak mau buang-buang kesempatan sebelum orang lain datang. Saya datang. Adakah saudara punya kerinduan sama Tuhan seperti itu? Wah, gereja jam 10, jam 5 harus sudah bangun nih. Banyak kerjaan, harus nyuci dulu. Jam 6, setengah 7 harus sudah mandi. Jam 9 harus sudah berangkat. Ibadah jam 10 kurang 5 baru mandi. Sakse, Tuhan bilang, mana anakku kok gak datang-datang. Itu kita ingin dapat sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Pagi-pagi Tuhan bangun di jam 4, ayo nak, ayo nyembah aku. Tuhan, ngantuk Tuhan. Udah gitu gopo jam 6 bangun, waduh anak mau sekolah. Oh gak doa-doa lagi saudara. Masihkah kita merindukan Tuhan? Dan masihkah kita percaya bahwa Dia mengasihi kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita? Masihkah kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita? Atau kita bilang, ah Tuhan nanti ajalah. Tunggu yang lain gak bisa, baru saya datang kepada Tuhan. Yang kedua, responsif. Ini yang saya bahas tadi. Dan datang dengan kerendahan hati saudara. Perhatikan. Segera mendengar tentang Ia. Lalu datang dan tersungkur. Begitu dia dengar Tuhan, dia datang. Dia gak peduli kiri kanan. Dia gak kulunuan sama pemilik rumah. Bagi dia, gak dikasih tahu loh dia kulunuan sama pemilik rumah saudara. Dia langsung tersungkur saudara. Ada sebuah penghormatan yang luar biasa kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Oh kadang kita loh ya, Tuhan sudah jelas-jelas kita beribadah, masih teng. Hey, lu harap apa dari Tuhan kalau enggak menghormati Tuhan? Hah? Sama presiden aja kita enggak berani. Jangankan presiden, sama bupati aja kita enggak berani kayak gitu. Mari. Saya paling jengkel kalau saya lagi jemput istri gitu ya. Biasanya kan naik mobil, jadi samping saya. Berdua. Dia mulai pegang handphone. Saya marah saudara. Saya ini bukan supir saya bilang. Saya bukan supir Grab. Saya suami. Saya datang bukan sebagai supir Grab, saya sebagai suami. Saya mau kasih tahu, Yesus datang ke sini. Sebagai Tuhan. Bukan sebagai pembantu yang bisa kita suruh-suruh. Atau sebagai dokter yang kita bisa bayar. Dia Tuhan. Yang harus dihormati. Maka saya kalau lagi ibadah handphone saya langsung saya letakkan di atas saudara. Supaya tidak tergoda untuk mengambil. Untuk buka. Kadang kita tergoda padahal gak terlalu penting-penting amat sebenarnya. Pagi-pagi begitu bangun. Tuhan sudah bilang, ayo nak nyembah Tuhan. Lihat TikTok Tuhan. Lihat Facebook Tuhan. Aduh, lihat Facebook 1 jam, doa 5 menit. Kenapa senyum-senyum, punya pengalaman kah? Saya bukan nyindir loh ya, bukan. Saya pun pernah jatuh di situ. Saya suka kemarin si Bora ngomong gini sama saya. Saya tanya, Bora kamu gak punya Facebook, kamu gak punya IG? Dia bilang, saya sudah buang semua, saya cabut, saya matikan. Dia bilang, lu kenapa? Karena saya sudah terikat sama, gak mau terikat sama Facebook, sama wow, masih ada anak muda yang model kayak gini, saya bilang. Wow, serius. Saya kaget saudara, betul.
Saya pun lagi berencana untuk mematikan Facebook saya, saudara. Tapi saya pikir kirim renungan nanti gimana. Memang semua ada plus minus, saudara ya. Kadang kita dihabiskan waktu kita sama hal-hal kayak gitu. Kita bisa habiskan waktu sama TikTok berjam-jam sama Tuhan. Saksi. Dan kita gak menghormati Tuhan. Dia responsif. Begitu dia tahu Tuhan datang, dia kejar, saudara. Dia kejar. Saya ingat waktu saya baru-baru pertama kali bertobat, saudara. Aduh, satu hari itu, saudara, persekutuan bisa 2-3 kali. Di mana ada persekutuan kejar, di mana ada ibadah kejar. Waduh, dengar lagu rohani itu baru, lagu Frankie Sombing baru dia nyanyi setengah lagu, air mata sudah jatuh. Waduh, ada kehausan kepada Tuhan, ada kerinduan kepada Tuhan, ada respon kepada Tuhan. Saudara lihat, orang-orang di Alkitab mereka orang-orang yang respon kepada Tuhan, itu yang membuat Tuhan memakai mereka. Kita nggak punya respon. Siapa yang mau pelayanan? Gak ada yang mau. Siapa yang mau kesana? Gak ada. Mau apa? Mau diberkati Kak? Dari mana jalannya? Kita gak peduli sama Tuhan kok. Dari mana jalannya? Hah? Wanita ini, dia respon. Bukan cuma respon. Tersungkur di depan kakinya. Ekspresi, Tuhan aku gak layak memandang wajahmu. Aku mau tersungkur merendahkan hatiku Tuhan. Aku butuh belas kasihanmu. Semangat inilah yang sedang saya bawa di dalam program doa puasa 7 hari setiap bulan. Saya mau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, God, I need your grace. Kami butuh anugerahmu, kami butuh belas kasih-Mu. Semangat untuk kita tersungkur merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di awal bulan ketika kita memasuki bulan kita tahu. Kita gak tahu apa yang terjadi 1 bulan ke depan. Kita gak tahu tantangan kita. Tapi kita mau berkata, Tuhan aku butuh anugerah-Mu. Aku mau rendahkan hatiku di hadapan-Mu. Aku mohon belas kasihan-Mu, tuntun sertai aku. Mampukan aku untuk melihat rencana-Mu. Mampukan aku untuk melihat jalan-jalan-Mu. Jangan biarkan egoku menipu aku. Jangan biarkan kesombongan, keangkuhanku menipu aku. Jangan biarkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidupku menipu aku. Pegang tanganku Tuhan. Semangat ini yang sedang saya mau bawa dalam hidupku. Dan saya mau mengajak setiap jemaat. Moga saudara bersama-sama dengan saya. Kita berkata, Tuhan aku mau penuhi panggilan-Mu. Panggilan untuk percaya kepada Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sesulit apapun itu, seberat apapun. Asal Tuhan berjalan bersama aku tidak takut. Asal Tuhan tidak meninggalkan aku tidak takut. Gak apa-apa ada masalah, gak apa-apa ada kesulitan. Asal Engkau berjalan bersama dengan aku. Saya percaya aku akan bisa lalui semuanya itu. Yang ketiga, wanita ini sadar diri, namun dia tidak mudah menyerah, saudara. Dia orang yang rendah hati, tapi dia tidak cengeng, saudara. Wow. Ada banyak orang udah keras kepala, cengeng, saudara. Udah sombong, cengeng, saudara. Tapi wanita ini enggak. Dia orangnya sadar diri, rendah hati, tapi dia tidak mudah menyerah. Dikatakan lalu Yesus berkata kepadanya, biar anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi apa? Anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Apa saudara? Anjing. Saudara tahu anjing itu hewan najis. Hewan najis. Tuhan persamakan wanita ini dengan hewan najis. Kita persamakan orang dengan hewan aja sudah ngamuk saudara. Ini hewan najis. Gak layak ngasih roti buat anjing, Tuhan bilang. Wow. Dia bilang, benar Tuhan. Memang aku bukan orang Yahudi. Memang Tuhan harus layani orang Yahudi dulu. Aku memang seperti anjing. Memang seperti anjing. Benar. Dia gak membantah. Tapi Tuhan, ingat loh. Anjing pun kan makan dari sisa-sisa.
Ternyata dia sadar, selain Tuhan mengasihi orang Yahudi, ada anugerah bagi orang non-Yahudi, saudara. Gak apa-apa sisa-sisa Tuhan. Yang penting saya dapat sisa-sisa itu. Wow, ekspresi kerendahan hati luar biasa. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Dia tidak menyangkali, dia tidak bilang, hei, katanya Rabi, katanya Tuhan, ngomong saya anjing. Tuhan, apa model kamu? Dia gak bilang kayak gitu. Saya yakin kalau ada pendeta bilang gini, kamu ini kayak anjing. Saya percaya jemaat bilang, pendeta apa itu? Manusia dibilang anjing, betul gak? Betul gak? Walaupun kelakuannya kayak anjing, saudara. Tapi wanita ini enggak, benar Tuhan. Aku anjing gak apa-apa. Gak apa-apa. Waduh, saya mempelajari, saya kagum, saudara. Kagum. Tapi dia tidak menyerah. Dia kuat. Saya mau kasih tahu. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan. Hanya orang yang rendah hati yang kuat. Orang sombong itu lemah dan gampang jatuh. Tetapi orang yang rendah hati, saudara, itu mentalnya kuat. Dan dia tidak mudah menyerah, saudara. Perhatikan orang-orang sombong, begitu mudahnya jatuh. Tetapi orang-orang yang rendah hati, mereka bisa menghadapi segala tantangan. Kita bersyukur punya Bapak Presiden yang sangat rendah hati, saudara. Ya. Dan kita lihat, saudara, kita bisa belajar dari beliau. Bagaimana dia menjadi orang yang sangat kuat. Dan dia bisa berpengaruh bagi dunia. Itu karena apa? Kerendahan hatinya, saudara. Tuhan bilang, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Mari kita belajar rendah hati, saudara. Sadar diri. Kita ini gak layak. Kita gak layak. Dipanggil anak sama Tuhan pun kita gak layak. Kok berani-beraninya Tuhan, kenapa Tuhan gak tolong aku? Kurang apa aku? Malaikat bilang kurang ajar. Benar Tuhan. Tetapi anjing-anjing itu, anjing-anjing yang dibawa kaki meja, makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bagi dia sisa-sisa gak masalah. Gak masalah, asal itu dari Tuhan. Hei, saya mau kasih tahu. Sisa-sisa bagi Tuhan, dari Tuhan. Itu udah cukup bagi kita, saudara. Emas ditoil dari sorga dikit aja, utangmu lunas, saudara. Cukup merendahkan hati. Yang keempat, perhatikan ini, saudara. Yang pertama apa tadi? Dia tidak ragu kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Yang kedua, dia berespon dengan kerendahan hati. Rendah hati. Dia sadar diri. Nah, nomor 4 ini akibat, saudara. Yang tadi itu dari dalam, saudara. Yang ini keluar, saudara. Lihat. Perkataannya benar dan tindakannya benar. Saya mau kasih tahu. Kalau iman kita benar, hati kita benar, respon kita benar, maka perkataan yang keluar dari mulut kita benar. Alkitab katakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan Tuhan membenarkan wanita ini dari mana, saudara? Kita lihat ya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena apa? Karena apa? Kata-katamu. Wow. Dari kata-katanya Tuhan bisa baca hatinya. Dari kata-kata kita bisa baca hati orang. Karena Alkitab katakan, apa yang berasal dari hati keluar dari mulut. Dulu saya suka bilang gini, saudara. Kita kan orang Batak ya. Hampir semua orang Batak punya alasan ini. Memang perkataanku kasar, tapi hatiku lembut. Gombal. Gombal. Alkitab jelas katakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati.
Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu telah keluar dari kata-kata yang mana saudara? Kata-kata yang lahir dari kerendahan hati. Dikatakan, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing, dia sadar siapa dirinya, dia sadar dia butuh anugerah Tuhan, dia sadar dia tidak layak menerima anugerah Tuhan sebenarnya. Tapi dia punya iman kepada Yesus. Wow. Maka karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu telah keluar daripadamu. Dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, lihat, perkataan yang benar dan tindakan yang benar itu penting. Banyak anak-anak muda rusak itu karena perkataan orang tuanya. Senin sampai Rabu kemarin kita mengadakan retreat anak-anak muda MDC Tulungagung, Kediri, Jombang, sama Batu. Hampir semua anak-anak muda waktu KKR mereka pelepasan, histeris, nangis-nangis, dan semua terluka sama orang tua, terluka karena perkataannya. Orang tua yang suka membanding-bandingkan, orang tua yang suka ngomong goblok kepada anaknya, orang tua yang ngomong gak berguna. Saya sudah pelayanan di anak muda puluhan tahun, lebih dari 20 tahun. Rata-rata saya temukan anak-anak muda dirusak oleh orang tuanya. Mungkin orang tua berkata, oh gak ada kok rencana saya merusak. Memang gak ada orang tua yang berencana, tapi karena kita gak beriman, iblis pakai mulut kita merusak anak kita. Kadang perkataan kita ini kebablasan saudara. Kita gak sadar, iblis pakai itu. Ternyata gini saudara, perhatikan ini. Secara ilmu pengetahuan, setiap kata yang keluar ini, itu gak hilang saudara. Itu bernegung di alam ini. Setiap perkataan itu. Makanya saudara perhatikan ya. Kalau saudara lagi terluka, perkataan-perkataan orang tua, perkataan teman, sahabat, siapapun yang melukai kita itu selalu kedengaran lagi. Betul gak? Kenapa kedengaran? Karena perkataan yang keluar itulah yang dipakai iblis untuk menghakimi kita, mengintimidasi kita. Perkataan itu penting saudara. Ingat 5 talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 1 talenta pun Tuhan bilang karena perkataanmu. Alkitab katakan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, ketika di hari penghakiman, itu satu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Saat engkau ngegosipin orang, saat engkau memfitnah orang, saat engkau apalagi ngomongin jelek orang, dan bahkan saat engkau membangun orang, memberkati orang, itu Tuhan ingat. Saudara ingat siapa Thomas Alva Edison? Siapa pernah dengar kisah Thomas Alva Edison yang ciptakan bola lampu? Betul ya, Thomas Alva Edison ya. Ketika dia sekolah, guru membuat surat. Dia cuma sekolah kalau nggak salah 3 bulan atau 6 bulan. Guru nulis surat ke orang tuanya mengatakan bahwa anak ini tidak bisa sekolah di tempat ini karena memang dia punya kemampuan berpikir itu tidak sama seperti anak yang lain. Atau keterbelakangan mental. Diantarkan sama dibawa Thomas Alva Edison ke orang tuanya, dibaca mamanya. Tahu apa kata mamanya kepada Thomas Alva Edison? Apa kata guruku, katanya, Mami, kata gurumu, engkau terlalu pintar. Sehingga tidak ada satupun guru yang mampu mengajari kamu. Harus mama yang ngajari kamu.
Padahal gurunya bilang apa? Anak ini idiot. Tapi mamanya bilang, gurumu gak ada yang cukup pintar yang mampu ngajari kamu. Karena kamu terlalu jenius. Jadi mulai sekarang mama yang ngajari kamu. Bertumbuhlah dia dibimbing oleh mamanya. Sampai akhirnya dia punya penemuan. Bukan cuma bola lampu saudara, ratusan bahkan mungkin ribuan. Ketika dia sudah besar, mamanya sudah meninggal. Dia kaget, dia bongkar-bongkar lemari. Dia ketemu surat yang dari gurunya. Dia nangis. Ternyata di surat itu bukan dikatakan bahwa dia terlalu pintar. Gurunya bilang kalau dia idiot. Tapi yang keluar dari mulut mamanya apa? Engkau terlalu pintar, engkau terlalu cerdas. Tidak ada guru yang mampu ngajar kamu. Lewat perkataan mamanya, lahir seorang tokoh yang memberkati dunia, saudara. Lewat perkataan mamanya. Saudara tahu Hitler? Kenapa begitu sadis dan kejam? Itu karena perlakuan bapaknya dan perkataan papanya ke dia. Sampai dia punya cita-cita membunuh 1 juta orang Yahudi. Hitler. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena engkau dibenarkan karena perkataanmu. Dan engkau akan dihakimi menurut perkataanmu. Amsal 18 ayat 21 berkata seperti ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wanita ini perkataannya benar, tindakannya benar. Perkataannya yang membenarkan dia. Tindakannya apa? Apa tindakannya yang benar? Lihat, perempuan itu pulang ke rumahnya. Begitu dia dengar Tuhan ngomong gini, udah kamu pulang aja, anakmu udah sembuh. Dia belum lihat anaknya sudah sembuh. Tapi dia sudah percaya dan dia pulang. Itu tindakannya saudara. Kita sudah dikhotbahin, Tuhan baik, masa sih Tuhan baik? Tuhan pasti tolong, masa sih Tuhan tolong? Alah. Udah jelas-jelas firman mengatakan, kita masih gak percaya. Tapi perempuan ini, dia belum lihat mujizat loh. Dia cuma dengar Tuhan Yesus bilang gini, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dia sudah lihat mujizat? Belum. Tapi dia tetap melangkah percaya kepada Tuhan. Ketika dia melangkah, dia lihat mujizat. Ingat Naaman yang kena kusta? Perwira? Naaman? Ketika Elisa ngomong gini, udah kamu jebur di Sungai Yordan ya? Pegawainya bilang gini, emangnya gak ada lagi sungai yang lebih bersih atau lebih bagus dari itu? Tapi Naaman bilang, kalau memang itu bisa menyembuhkan saya, dia lakukan. Padahal dia jenderal saudara. Tindakannya dia taat saudara. Saudara tidak akan pernah melihat mujizat tanpa ketaatan kepada Tuhan. Selain kita jaga perkataan kita, lihat tindakan-tindakan kita. Apakah tindakan-tindakan kita itu merupakan ekspresi dari kepercayaan kita kepada Tuhan atau ekspresi pemberontakan kita kepada Tuhan? Martin Luther King Junior berkata seperti ini. Kewajiban saya adalah melakukan apa yang benar. Sisanya ada di tangan Tuhan. Lakukan saja apa yang benar menurut firman. Menurut apa yang Tuhan katakan. Sisanya engkau tinggal menunggu. Maka kita akan melihat mujizat pertolongan Tuhan saudara. Sebagai pekerja, bekerjalah dengan benar. Urusan berkat, serahkan sama Tuhan. Sebagai anak yang belajar, belajarlah dengan benar. Urusan masa depanmu, serahkan kepada Tuhan. Sebagai suami atau sebagai istri, sebagai orang tua, lakukanlah apa yang benar. Sisanya serahkan sama Tuhan. Jangan urusin urusannya Tuhan, tapi urusannya kita nggak urusi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita bangkit berdiri yuk.
Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati Kami satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk meresponi setiap panggilan-Mu dalam hidup kami dan menempatkan Engkau sebagai Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak menghormati Tuhan. Kami lebih percaya yang lain, kami lebih percaya pikiran kami daripada Tuhan. Kami gak percaya firman-Mu, ampuni kami. Biar perkataan kami perkataan yang membangun, perkataan yang sesuai dengan firman. Ampuni setiap perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kami. Ampuni setiap kata-kata kutuk yang keluar dari mulut kami. Kami cabut semuanya itu di dalam nama Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan kami Tuhan. Berkati umat-Mu. Hamba-Mu mohon berkat Tuhan. Pemulihan daripada Tuhan. Seperti wanita Syiro Ferisia ini mengalami Tuhan. Biar setiap kami mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Penyertaan-Mu, rancangan. Saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Pelayan perjamuan kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti
Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu Yesus menyerahkan hidupnya, tubuhnya disalibkan. Firman Tuhan katakan, tubuhku benar-benarlah makanan dan darahku benar-benarlah minuman. Kita dipersatukan oleh tubuh Kristus, satu dengan yang lain. Tubuh Kristus yang menyatu dengan tubuh kita, yang menyatukan kita semua. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling menerima, mari kita saling mengampuni, saling mendukung. Karena itu yang berkenan kepada Bapa. Kita satu di dalam Tuhan, satu di dalam Kristus yang sudah menebus hidup kita. Jangan lagi persembahkan tubuhmu untuk dosa, serahkan untuk melayani Tuhan. Mari kita terima roti ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus. Perjanjian baru sudah dibuat. Cawan perjanjian baru sudah dinyatakan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Mari kita terima dengan iman bahwa kita bukan lagi orang yang berdosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, dia akan buat seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti daun kusumber, dia akan buat putih seperti bulu domba. Bersyukurlah untuk itu dan layanilah Tuhan. Mari kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku turun aku. Ku berdoa turun aku, penuh kemuliaan-Mu turun aku, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku turun aku. Ku berdoa turun aku, penuh kemuliaan-Mu turun aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bersahati berdoa bagi kota kami, kota tercinta di mana Tuhan tempatkan kami. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon keselamatan yang daripada Tuhan turun atas kota Tulungagung. Lawat penduduk kota ini Tuhan. Jelikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk ditua dari kota ini. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini. Kami berdoa buat para pemimpin yang ada di kota ini. Orang-orang yang Tuhan percayakan mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, Tuhan semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif.
Tuhan, kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Engkaulah yang menempatkan mereka di posisi mereka masing-masing. Karena itu kami berdoa. Jagai, lindungi mereka. Beri mereka hikmat bijaksana takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini. Tuntun sertai mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan, Engkau yang membongkar dengan cara-Mu Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Pakai mereka Tuhan menjadi berkat atas kota ini lewat hidup mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Seperti Engkau memakai Yusuf di Mesir. Seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Engkau pakai mereka sehingga nama-Mu dimuliakan di kota ini. Lindungi mereka Tuhan dari segala yang jahat. Terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati ekonomi kota ini, keamanan kota ini Tuhan. Pulihkan semua aspek kehidupan di kota ini. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi terang, menjadi jawaban, menjadi berkat atas kota ini. Dan lewat hidup kami anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di kota ini. Kami bersyukur, kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mampukan kami untuk hidup dengan iman. Mampukan kami untuk hidup dengan iman. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Tuntun sertai langkah-langkah mereka Tuhan. Lindungi dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Lindungi dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hati-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Anak-anak yang sekolah, lindungi dari pergaulan yang salah. Dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dari pengaruh negatif dari teknologi, Engkau jagai mereka. Mampukan mereka untuk bisa hidup benar di tengah-tengah kemajuan zaman ini. Hikmat, bijaksana, kecerdasan berikan kepada mereka. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami sungguh bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang beserta semua keluarga besarnya pemilik tempat ini Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu anugerah penyertaan perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Lindungi mereka dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa mereka semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Berkati semua Tuhan, anak cucu menantu semua keluarga besarnya. Bawa masuk dalam rencana-Mu, bawa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa di dalam dosa mereka Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan, ide kreativitas kepada semua karyawannya. Berkati Baraten sepanjang minggu ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan kau setia melakukannya. Berkat-berkat ini akan menjadi milikmu, karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami membuka